Guys, masih zaman kuliah jurusan kedokteran gigi. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan kedokteran gigi. Apa sebenarnya jurusan kedokteran gigi dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi mantri gigi doang? Halo sobat-sobat yang cerdik sekalian. Jadi kali ini kita bakal bahas jurusan favorit medis yang keunggulannya itu nggak kalah loh sama kedokteran umum. Gua bukan seorang dokter, tapi gua punya insight tentang kedokteran gigi ini dari istri gua yang seorang dokter. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gua biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kalian yang merasa konten ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan buat kalian yang berasa konten macam ini juga cocok buat teman kalian, jangan lupa yang pertama like dulu videonya dan juga share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkan ya. Jadi pasti masih cukup banyak di antara kalian yang belum terlalu paham sebenarnya jurusan kedokteran gigi itu apa. Ya mereka bakal jadi dokter gigi tentu aja, tapi mereka itu apa sih sebenarnya? Jadi kedokteran gigi itu adalah ilmu perawatan kesehatan di daerah gusi dan juga gigi. Mereka mempelajari apa? Mereka mempelajari penyakit-penyakit di dalam gigi dan juga cara mengidentifikasi penyakit, termasuk juga tata laksana pengobatan penyakit itu. Nah, dokter gigi ini merupakan profesi yang mulia karena mereka membantu menangani pasien dengan keluhan kesehatan mulut dan juga memberikan edukasi bagaimana caranya menjaga kesehatan pasien tentu saja. Nah, kedokteran gigi itu kalau kamu kuliah sarjana, itu kamu akan kuliah menjadi dokter gigi umum. Nah, sedangkan kedokteran gigi sendiri itu biarpun dia sebenarnya sudah cukup fokus untuk penyakit gigi dan mulut saja, itu masih ada spesialisasi lagi dalam rumpun kedokteran gigi. Nah, di sini gue sudah ngelis 8 spesialisasi dalam kedokteran gigi. Yang pertama adalah kedokteran gigi ortodonti. Jadi ini adalah kedokteran yang punya fokus dalam estetika gigi. Ini kalau teman-teman kawat gigi larinya akan ke dokter gigi spesialis ortodonti ini. Lalu juga ada spesialis periodonsia. Istilahnya adalah spesialis kedokteran gigi untuk struktur di sekitar gigi. Jadi kalau teman-teman punya masalah dalam struktur giginya, itu akan larinya ke periodonsia ini. Lalu ada juga dokter gigi spesialis konservasi atau konservasi gigi ya. Ini fokusnya adalah untuk mempertahankan gigi yang memang sudah ada masalah ya. Jadi buat teman-teman yang giginya sudah berlubang tapi ingin dipertahankan, itu akan lari ke dokter spesialis KG ini. Lalu juga ada dokter gigi spesialis prostodonsia. Ini adalah dokter gigi dengan spesialisasi untuk restorasi gigi. Lalu ada juga dokter gigi spesialis gigi anak ya. Ini memang mereka adalah para dokter gigi yang spesialis pada pasien anak-anak dan juga remaja. Lalu juga ada dokter gigi, tapi ini adalah spesialisnya adalah kedokteran penyakit mulut. Jadi ini adalah fokusnya tidak di giginya tapi di rongga mulut dan sekitar rongga mulut itu. Lalu ada juga spesialis gigi radiologi. Ini mereka itu khususnya adalah untuk perangkat radiologi tapi di bagian gigi saja. Kalau yang umum itu ada di radio umum ya, radiologi umum. Lalu ada juga spesialis bedah mulut. Ini adalah dokter gigi yang mereka itu fokus pada bedah gigi dan juga mulut. Jadi nggak cuma cabut gigi, mereka juga bisa bedah gusi dan juga rongga mulut ya. Dokter bedah mereka memang. Dan kurang lebih itu sih kalau untuk spesialisasinya. Jadi teman-teman sudah dapat gambaran dokter gigi itu karir umumnya sudah kelihatan ya. Yang pertama kalau teman-teman lulus sekolah, teman-teman akan ambil koas gigi, dan setelah koas gigi itu jadi dokter gigi umum. Dokter gigi umum nanti setelah bekerja itu juga punya prospek, mereka ngambil spesialisasi seperti yang udah gua sebutkan sebelumnya, jadi dokter gigi spesialis melalui program PPDGS. Lalu setelah itu pun juga teman-teman yang tidak berminat untuk menjadi spesialis dalam dokter atau memang tidak ada passion untuk memegang pasien, tapi teman-teman itu adalah lulusan dokter gigi atau dokter umum khususnya juga sama, itu teman-teman bisa menjadi administrator rumah sakit. Jadi mereka bisa jadi kepala instalasi, kepala rumah sakit ya. Itu memang biasanya para dokter yang menjadi kepala administrasi ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah punya gambaran besar ya tentang perkuliahan dokter gigi ini, teman-teman bisa fokus yang lebih menarik lagi ya. Itu kita mulai masuk masalah gaji. Dan kalau kita ngomong masalah gaji itu nggak bisa langsung ngomong gaji gitu aja. Apalagi kita paham ya, namanya kuliah itu adalah investasi, dimana yang namanya investasi itu tidak hanya bisa ngomong dapat berapa, tapi ya harus tahu berapa yang dibayar di depan. Apalagi teman-teman harusnya sudah paham yang namanya dokter gigi ataupun dokter secara umum itu adalah perkuliahan yang memang mahalnya luar biasa. Jadi ini gue bisa ngomong kelasnya sultan ya untuk dokter gigi. Bisa dibilang lebih sultan lagi ketimbang dokter umum, karena kalau teman-teman dokter gigi ini kebanyakan akan buka klinik sendiri dan biaya instalasi, biaya alatnya itu semua yang nanggung adalah dokter giginya sendiri. Ya kalau kita ngomong biaya kuliahnya sih emang sama ya, sama-sama luar biasa mahal. Dokter umum
umum dan dokter gigi. Khususnya untuk perkawinan nanti akan lebih mahal dokter gigi ya. Nah, kalau kita udah dapat gambaran masalah biaya yang dikeluarkan untuk para lulusan kedokteran gigi ini, kita bisa langsung masuk fokus kayak yang beneran kita ngomong penghasilan atau gaji. Dan kalau kita ngomong masalah penghasilan atau gaji ini, kita mulai dulu dari yang paling awal sekali. Tadi udah sempat gua omongin yang namanya kuliah di kedokteran gigi. Teman-teman itu akan ada koas dulu. Koas itu adalah pendidikan yang istilahnya seorang sarjana kedokteran gigi itu belum bisa disebut dokter gigi kalau belum menjalani yang namanya pendidikan koas ini atau program profesi kedokteran gigi. Jadi ini adalah hal yang sama dokter umum. Mereka harus profesi dulu supaya bisa disebut dokter gigi biarpun mereka sudah lulus sarjana. Setelah itu ada yang menjalani internship. Ini nggak wajib sama sekali ya untuk dokter gigi. Ini adalah salah satu plus dibandingkan dokter umum karena dokter umum itu wajib internship 1 tahun. Tapi kalau dokter gigi itu bisa ngambil pengabdian, bisa enggak. Ya intinya di sini teman-teman akan digaji cukup kecil. Ya itu adalah angkanya 3-4 juta. Ini adalah istilahnya pengabdian atau internship yang memang tidak wajib, tapi akan mempermudah teman-teman nanti kalau ngambil program profesi dokter gigi spesialis. Intinya untuk penggajian bisa dibilang batas bawahnya itu kurang, atasnya apalagi sangat kurang ya, karena untuk teman-teman yang sudah punya status dokter gigi harus digaji begini itu kan cukup memusingkan ya. Buat teman-teman yang udah jadi dokter gigi, mereka umumnya itu akan punya gaji yang sama dengan dokter umum atau kadang-kadang lebih rendah, tapi gua pakai angka dokter umum dulu. Itu range-nya ada di 10-20 juta. Ini kalau teman-teman sudah punya status dokter gigi, ini batas bawahnya gue bisa ngomong sangat baik, batas atasnya juga bisa dibilang istimewa ya untuk dokter gigi ini. Mungkin ada yang di bawah ya, karena memang nggak semua dapat posisi praktek yang cukup bagus. Ada yang mereka di klinik gitu, klinik gigi kecil ya sudah gajinya nggak akan sama dengan dokter gigi yang istilahnya di tempat yang bagus. Tapi ya sekali lagi juga kalau mereka mau bikin klinik sendiri ya akan otomatis besar sekali, bahkan angka 20 juta ini akan bisa dibilang sangat kecil. Tapi kalau kita bicara karir umum ya sekitar dokter gigi itu di 20 juta yang udah sangat senior. Tapi teman-teman lagi kalau ingin gaji yang besar itu bisa ngambil dokter gigi spesialis setelah program pendidikan yang kurang lebih ya 2 tahunan ya. Ini memang plus side sekali ya 2 tahunan. Kalau dokter umum spesialis, dokter umum spesialis itu akan jauh lebih lama, di angka 3-5 tahun bahkan. Kalau dokter gigi itu hanya di angka 2-3 tahun dengan gaji yang lumayan bagus juga ya di angka 30-50 juta. Ini batas bawahnya khususnya yang baru masuk itu angkanya di 30 juta itu ya sangat istimewa ya. Dan atasnya itu yang misalnya tidak yang bedah, tidak operatif itu sampai 50 juta. Dan di kasus-kasus tertentu untuk dokter gigi yang sudah spesialis tindakan operatif bedah mulut ya khususnya bisa mendapatkan gaji sampai di atas 100 juta. Ini untuk yang memang populer sekali ya. Nah kalau kita udah ngomong gaji secara tingkatan profesi, selanjutnya kita akan ngomong gaji secara umum yang dapat diambil atau dapat didapatkan oleh para lulusan dokter gigi secara umum ya. Jadi yang junior banget sampai yang senior banget. Ya seperti yang udah gue sebutkan tadi, nggak semua dokter gigi dapat tempat praktek yang bagus, tapi di sisi lain ada dokter gigi yang sudah spesialis tindakan operatif atau bahkan punya klinik sendiri. Nah itu kalau di rata-rata sebenarnya datanya agak sulit, tapi ya gue ambil yang mirip dengan dokter umum. Itu angka ada di 12,5 juta per bulan yang didapatkan para dokter gigi ini secara umum rata-rata ya. Sehingga kalau kita ngelihat dari awal tadi ya, dimana memang mereka ini perkuliahannya bisa dibilang lama, biarpun nggak selama dokter umum, tapi mereka kalau bicara dari sisi investasi yang awal ya, dari biaya kuliahnya dan bahkan biaya karir mereka itu tuh sangat mahal sekali. Dan memang secara umum itu kita ngelihat karirnya itu memang cukup bagus masalah penggajian, tapi nggak bisa melupakan downside yang luar biasa juga ya. Jadi di sini gua nggak bisa ngasih angka yang luar biasa bagus, ya masih bagus, angkanya di 7,8. Itu bisa dibilang gaji yang standar ya untuk masalah penggajian dokter gigi ini. Oke, selanjutnya kita harus bahas masalah kebahagiaan. Kenapa perlu kita bahas masalah kebahagiaan di sini? Karena ada profesi-profesi yang merasa mereka itu kerja itu nggak betah, padahal gaji mereka udah bagus banget. Bisa dibilang kok nggak bersyukur sama sekali, kerja di gaji itu masih ngeluh aja. Tapi di sisi lain ada orang yang di gajinya itu bener-bener minim ya. Kalau orang lihat gajinya pasti udah geleng-geleng, tapi dia ngomong gua nggak apa-apa di gaji segini, yang penting gua tetap kerja gini-gini aja, gua udah puas dengan posisi gua saat ini. Itu adalah semua faktor yang ditentukan sama kebahagiaan kerja. Di sini kebahagiaan akan gua bagi jadi 2. Yang pertama adalah kebermaknaan atau meaningfulness-nya, dan yang kedua adalah kepuasan atau work satisfaction. Yang pertama kita akan bahas dulu masalah kebermaknaan atau meaningfulness-nya. Jadi kebermaknaan dokter gigi secara umum ya, itu kan emang kalau kita ngomong profesi nakes apalagi yang dinamakan dokter itu pekerjaannya itu bisa dibilang syarat dengan ucapan terima kasih, syarat dengan penghargaan masyarakat, syarat dengan apresiasi yang tinggi dari semua pihak yang beririsan dengan para dokter gigi ini. Sehingga kalau masalah nilai kebermaknaan itu sudah terlihat sih memang
angkanya itu ada di 86 dari 100. Ini nilai kebermaknaan yang sangat baik. Untuk standar dokter juga cukup tinggi, untuk standar pekerjaan umum apalagi ya. Nah, selanjutnya kita ngomong masalah kepuasan ya. Jadi kepuasan kerja itu biasanya sangat dipengaruhi sama gaji dan juga seberapa merasa puas mereka dengan pekerjaan itu, yang istilahnya ya nggak jauh-jauh juga dengan kebermaknaan. Nah, di sini kita sudah melihat mereka pekerjaannya itu memang sangat bermakna, tapi di sisi lain memang pasti mereka akan merasakan sedikit ketidakpuasan, khususnya untuk yang tidak ambil spesialis ya. Biasanya kan adalah rasa kurangnya, merasa kuliah sudah lama-lama dapatnya segini-segini aja. Sebenarnya ya kalau diselesaikan dengan perkuliahan spesialis akan lebih tinggi ya kebermaknaannya, tapi kenyataannya memang masih ada yang seperti itu. Biarpun gitu kita nggak bisa ngelupain mereka itu punya gaji yang standarnya ya tidak buruk dan bisa dibilang cukup bagus lah ya. Kebermaknaan pun mereka juga bisa dibilang sangat baik ya. Sehingga untuk nilai kepuasan ini mereka dapat angka 82, bisa dibilang itu nilai kepuasan yang baik ya. Nah, kita udah ngelihat nih nilai kebermaknaan yang bisa dibilang sangat baik dan juga nilai kepuasan kerja yang bisa dibilang baik. Jika kalau kita rata-ratakan kedua sisi ini, nilai yang didapatkan dibandingkan dengan jurusan lain itu mereka dapat angka 9,5. Ini sangat baik ya. Ini bisa dibilang hampir sempurna kalau dibandingkan pekerjaan lain ya. Ini yang bisa menyaingi ya sama-sama profesi dokter, khususnya untuk dokter yang punya spesialisasi yang cukup meaningful, misalnya untuk bedah atau mungkin dokter anak. Selanjutnya kita bahas masalah penyerapan. Penyerapan itu perlu kita bahas, kenapa? Ya karena ada nih orang lulusan jurusan tertentu yang dibilang senior mereka, nanti kalau kamu lulus tuh nanti kerjamu gajinya besar loh. Terus nanti kalau kerja itu betah banget pasti. Tapi kenyataannya setelah mereka lulus bekerja, mereka tuh cari pekerjaan kok rasanya susah banget. Itu adalah masalah penyerapan dari lulusan jurusan itu. Itu perlu kita bahas ya supaya nggak terjadi seperti itu ya. Nah, di sini kita mulai yang pertama dari outlook atau pertumbuhan kebutuhan lulusan jurusan kedokteran gigi, atau gampangnya ya kebutuhan lulusan dokter gigi ke depannya gimana. Kalau dari outlook pertumbuhan dokter gigi itu angkanya ada di angka 8% per tahun. Jadi bilang memang pertumbuhannya rata-rata karena emang dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada perubahan yang besar di industri kedokteran gigi, dimana ya orang dari dulu sakit gigi dan nggak ada pandemi gigi ya. Jadi ya wajar aja memang pertumbuhannya masih dibutuhkan, tapi nggak nambah besar, nggak juga turun. Nah, selanjutnya kita bahas masa sekarangnya. Kalau masa depannya standar-standar aja, gimana masa sekarangnya? Yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah pengangguran. Jadi masalah pengangguran jurusan kedokteran gigi, atau seberapa besar sih kemungkinan para dokter gigi ini menganggur. Dari angka yang gua dapatkan itu angkanya dari 0,9%. Itu bisa dibilang jumlah yang sangat kecil, dan bisa dibilang para dokter gigi yang menganggur itu mereka memilih untuk menganggur. Jadi bukan karena kondisi di mana mereka tidak dapat pekerjaan. Kemungkinan besar ya memang ada seperti itu, tapi ya angka 0,9% ini sangat kecil untuk angka pengangguran. Jadi kemungkinan ya mereka memilih untuk menganggur ya. Nah, selanjutnya kita bicara lowongan dari dokter gigi atau jurusan kedokteran gigi. Nah, kalau kita cari di portal yang paling besar ya untuk pencarian kerja atau di Jobstreet, itu mereka kalau kita cari lowongan dokter gigi itu memang sangat kecil, sangat terbatas. Angkanya dari 20 lowongan aja. Itu bisa dibilang jumlah lowongan yang sangat kurang, dan ini memang nggak ngeling dengan angka pengangguran dokter gigi yang sangat kecil. Di sisi lain ini mungkin posisinya sama ya dengan dokter umum, di mana kebanyakan lowongan itu di-share secara internal, di mana mereka ya tidak di-share di job portal secara umum seperti pekerjaan-pekerjaan yang sangat umum banyak lulusannya. Kalau kedokteran gigi dan kedokteran umum itu akan sangat mungkin lowongannya di-share pada lingkungan mereka saja. Nah, selanjutnya kita sudah dapat gambaran seberapa mungkin mereka terserap di pasar. Istilahnya hanya ya mereka bisa bekerja saja. Kalau yang namanya dokter gigi itu mayoritas akan bekerja di mana sih? Nah, kalau kita ngomong masalah industri mayoritas atau tempat kerja yang paling umum menyerap lulusan kedokteran gigi atau di mana para dokter gigi ini banyak bekerja, yang pertama adalah klinik ya. Jadi umum sekali untuk dokter gigi itu bekerja di klinik, antara dia bekerja di klinik milik orang atau bahkan punya klinik sendiri. Dan bisa dibilang dokter gigi ini kemungkinan punya kliniknya lebih besar ketimbang dokter umum, karena emang secara umum sih sebagai lulusan magister manajemen, gue lebih sering melihat ada dokter gigi yang lulusan magister manajemen ketimbang dokter umum yang ngambil magister manajemen ya, karena memang mereka itu lebih ke arah membuat bisnis sendiri ketimbang mengelola rumah sakit seperti dokter umum ya. Terus yang kedua adalah rumah sakit, dimana ya umum sekali memang yang namanya dokter gigi, dokter umum bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di rumah sakit untuk instalasi gigi dan mulut aja, ada yang di rumah sakit besar, sangat umum lah untuk dokter gigi bekerja di rumah sakit. Lalu ada juga ya mereka yang bekerja di pemerintahan jadi PNS, entah mereka menjadi dokter gigi di klinik pemerintahan, di rumah sakit umum daerah, atau juga bisa juga menjadi administrator yang katakanlah di Kementerian Kesehatan atau di Dinas Kesehatan Provinsi, daerah. Itu sangat wajar sekali dan memang bisa sekali karena mereka ini memang termasuk tenaga kesehatan dari rumpun kesehatan ya. Kita udah dapat gambaran di mana mereka itu banyak bekerja. Lalu teman-teman pasti ada juga yang masih bertanya, oke itu mereka kerja digaji. Nah, lalu di mana sih yang gajinya paling besar? Tentu aja kalau kita mau gaji paling besar itu nggak di tempat kerja ya, tapi lebih ke spesialisasi. Karena yang namanya dokter gigi atau dokter umum itu mereka penggajian standarnya akan
sangat ditentukan sama jalur spesialisasi yang mereka ambil. Nah, ini yang termasuk yang besar, itu spesialisasi yang pertama adalah spesialisasi kedokteran gigi konservasi atau SPKG. Itu hampir klinik manapun yang dokter konservasi gigi itu selalu rame, selalu diantri. Karena yang namanya gigi sakit, dicabut juga sayang, malah makin mahal. Kalau pakai gigi palsu, ya jalannya adalah dokter gigi konservasi ini atau SPKG. Selanjutnya adalah kedokteran gigi anak. Ini juga cukup rame ya. Gue sendiri memang cukup sering melihat di mana dokter gigi yang punya spesialisasi untuk perawatan anak dan remaja ini kliniknya yang rame, biarpun dia nggak spesialis kedokteran gigi anak. Tapi apalagi kalau mereka kedokteran gigi anak, pasti akan lebih rame lagi secara umum ya. Selanjutnya juga ada bedah mulut, dimana kalau bedah mulut ini kan tindakan operatif, jadi sangat wajar sekali tindakan operatif itu punya rate yang paling besar, karena memang tindakan ini punya resiko yang besar. Kalau teman-teman masuk ke bedah mulut itu wajarnya pasti ada formulir persetujuan atas resiko tindakan operatif. Ya memang gajinya besar karena resikonya yang besar. Secara pendidikan juga dari seluruh spesialis gigi, dokteran bedah mulut itu termasuk yang berat ya, karena masih harus jaga dan kawan-kawan. Sehingga kalau kita melihat penyerapan industri dari kedokteran gigi, ini bisa dibilang ya baik ya, karena mereka memang kerja ya bisa dibilang di situ-situ aja, di kesehatan aja. Gajinya juga memang cukup bagus, biarpun tidak banyak lah dokter gigi yang pindah-pindah, karena memang mereka sudah cukup betah di situ. Kesehatan juga bisa dibilang industri yang akan selalu ada sampai nggak tahu kapan, selama orang masih sakit gigi, ya mereka akan masih tetap bekerja. Sehingga kalau kita lihat dari awal tadi, pertumbuhannya memang bisa dibilang ya standar rata-rata ya, karena memang gigi dari dulu gitu-gitu aja, sakit sembuh, nggak ada yang nambah, nggak ada yang kurang. Lalu juga ada lowongannya tadi yang bisa dibilang sangat terbatas, bisa dibilang angkanya itu memang sangat kurang. Lalu angka penganggurannya juga ini cukup menarik karena penganggurannya sangat rendah, bisa dibilang pilihan. Lalu variasi industrinya yang memang cukup terbatas tapi pilihannya sangat baik, variasi industrinya masih bisa dibilang baik, maka kita bisa dapat angka untuk penyerapan kedokteran gigi itu angkanya ada di 8, masih bisa dibilang terserap dengan baik ya. Selanjutnya kita akan bahas masalah kemudahan. Kemudahan jurusan ini apa ya? Intinya adalah seberapa mudah kamu menyelesaikan jurusan ini. Yang pertama itu seberapa mudah perkuliahannya dari kamu masuk sampai lulus. Terus yang kedua, seberapa mudah sih kamu pakai ilmu yang kamu dapatkan setelah perkuliahan ini ke dunia nyata tanpa kamu harus masuk ke karir yang sudah ditujukan untuk kamu ambil dari jurusan ini. Terus istilahnya kalau nggak jadi dokter gigi mau jadi apa? Kalau kita ngomong masalah kedokteran gigi ini kalau masalah kesulitan studinya atau beban studinya, seberapa sulit kamu menyelesaikan jurusan ini, itu dari 90 jurusan yang diperingkatkan, kedokteran gigi itu ada di angka ke-39 dari 90 jurusan. Tetangganya itu ada di teknik industri di angka 36, yang gue bisa bilang ya emang nggak sulit untuk urusan teknik, dan juga ilmu komputer yang memang itu sains murni tapi fokusnya di komputer jadi agak terapan, itu angkanya ada di 40. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan saudara dekatnya kedokteran umum, ini memang masih jauh lah lebih mudah ketimbang dokter umum ya. Kalau kita harus merange nih angka seberapa mudah perkuliahannya, aku bisa ngomong ya dia masih di tengah-tengah ya. Dari 90 dia di bawah 45 atau di bawah setengah, bisa dibilang masih sedang lah ya, nggak susah-susah banget. Nah selanjutnya kalau masalah kedokteran gigi ya, atau yang menjadi dokter gigi ini, itu mereka di masyarakat memang punya strata yang cukup baik ya, dengan kebanyakan masih dibilang Pak Dokter, Bu Dokter. Jadi memang biarpun secara kesulitan studi tidak setinggi dokter umum, tapi mereka tetap ada perlindungan yang sama, istilahnya dalam undang-undang juga praktek kedokteran juga dokteran gigi ini masuk, dan secara strata sosial juga cukup bagus. Tapi gimana sih para kelulusan kedokteran gigi ini di masyarakat nanti kalau mereka nggak mau jadi dokter gigi, yang istilahnya nggak mau praktek gitu ya. Jadi yang pertama itu mereka bisa menjadi dosen. Memang sih yang namanya dosen kebanyakan masih praktek ya, tapi kalau nggak mau ya bisa aja sih nggak usah ngambil spesialis, mereka ambil saja S2 nya di biomedis, itu ya bisa banget sebenarnya untuk lulusan kedokteran gigi ini untuk mengajar tanpa harus praktek kedokterannya. Lalu mereka juga bisa menjadi PNS. Kalau PNS ini ya kemungkinan besar mereka nggak akan praktek sih, jadi mereka ya mengerjakan administrasi ya, biarpun ada PNS yang praktek di instalasi kesehatannya pemerintah, tapi masih ada juga jadi administrasi. Lalu mereka juga sangat umum bekerja di perkantoran, khususnya yang megang urusan health atau kesehatan, itu wajar juga mereka analis kesehatan, itu bisa lah lulusan kedokteran gigi, biarpun mereka akan lebih preferensial itu orang-orang lulusan dokter umum, tapi dokter gigi masih bisa sekali. Bisa juga mereka jadi pengusaha, pengusahanya nggak harus berurusan dengan bisnis gigi, bisa aja bisnis alat kesehatan, bisa aja bisnis yang tidak terkait dengan praktek kedokteran gigi sama sekali, yaitu sangat terbuka. Biarpun gue udah ngomong tadi ya, kemungkinan mereka akan buka klinik sendiri. Lalu mereka juga bisa
bekerja menjadi ilmuwan penyakit atau patologi, itu sangat wajar juga untuk lulusan kedokteran gigi seperti lulusan kedokteran umum ya, itu bisa sekali. Lalu mereka juga bisa menjadi penyuluh kesehatan atau mereka yang menyampaikan informasi-informasi agen-agen prevensi untuk kesehatan. Itu sangat wajar sekali untuk para dokter gigi menjadi agen prevensi untuk penyakit mulut atau bahkan bisa tidak hanya mulut saja, karena ini memang bukan praktek kedokteran, jadi tidak ada batasan harus gigi atau bisa ke penyakit yang lebih umum, tapi batasannya hanya di prevensi. Kalau prakteknya ya mereka hanya bisa di gigi saja. Sehingga kalau kita ngelihat ya dari semua kemungkinan mereka bekerja, itu memang kita ngelihat nggak terlalu banyak pilihannya, dan memang mereka lebih destined menjadi dokter gigi. Kalau punya bank paling buka klinik sendiri, jauhnya adalah ya dia punya klinik doang, yang praktek itu bukan dia. Tapi secara umum ya secara fleksibilitas ya bisa dibilang sedang-sedang aja, nggak bisa dibilang jelek, cukup fleksibel, tapi nggak bisa dibilang bagus ya, karena memang lebih ke arah dokter giginya. Sehingga kalau kita ngelihat dari perkuliahan yang memang bisa dibilang nggak sulit ya, dia sedang-sedang aja, lalu fleksibilitasnya untuk dia kemungkinan bekerjanya juga sedang-sedang aja, nggak terlalu banyak pilihan, sehingga nilai kemudahan untuk lulusan kedokteran gigi ini itu angkanya ada di 8, bisa dibilang ya mudah ya. Yang terakhir kita akan bahas masalah keberlanjutan atau sustainability. Jadi intinya adalah seberapa aman di masa depan. Berapa aman di masa depannya apa sih? Jadi yang pertama, seberapa mudah kamu mencari pekerjaan yang aman, atau istilahnya yang pekerjaan yang kamu bisa tenang, nggak usah pindah-pindah sampai pensiun kamu masih bekerja. Dan kemudian kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi, di mana kedepannya akan ada banyak pekerjaan yang digantikan dengan robot. Lalu bagaimana dengan kedokteran gigi ini? Jadi yang pertama kita akan cari seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman, atau istilahnya stabilitas bekerja untuk lulusan kedokteran gigi atau para dokter gigi ini. Mereka tentu saja ya umum banget lah yang namanya dokter gigi ini, biarpun mereka bekerja di tempat kerja yang gajinya nggak bagus atau klinik yang kecil, tapi kemungkinan secara umum instalasi kesehatan, apalagi instalasi gigi itu kemungkinan bangkrutnya emang sangat kecil ya, sehingga gue bisa ngomong stabilitas kerjanya itu aman, nggak harus di rumah sakit besar, klinik kecil pun itu kemungkinan bangkrutnya kecil. Lalu selanjutnya kita ngomong probabilitas digantikan robotnya atau kemungkinan otomasinya. Memang kalau orang tidak punya dasar jelas itu akan cukup bingung ya, lihat kayaknya gigi ini ya cuman nyabut-nyabut aja, cuman ngebor-ngebor aja, kayaknya bisa digantikan robot. Tapi ini kan gigi ya yang banyak sarafnya, jadi bingung juga kemungkinan digantikan robotnya itu seberapa besar. Tapi kenyataannya dari data yang gue ambil, memang kemungkinan otomasi dokter gigi ini masih sangat rendah, bahkan bisa dibilang dia di bawah dokter umum ya. Jadi dokter gigi umum aja itu kemungkinan otomasinya dari 1,7%, itu sangat sulit digantikan oleh robot. Kenapa? Ya memang yang namanya dokter gigi itu sangat berbahaya, resikonya itu cukup besar, karena yang namanya di mulut kita itu isinya saraf semua ya, nggak bisa nih kamu sembarang cabut-cabut aja. Kalau masih kecil mungkin lah masih empuk, misalnya praktek-praktek kearifan lokal kita dalam untuk mengobati penyakit gigi itu masih bisa dipakai. Kalau udah besar mana berani salah cabut, salah saraf di gigi itu bisa sampai miring mulutnya, bisa sampai ya kayak stroke gitu ya. Jadi resikonya memang sangat tinggi untuk pengobatan gigi ini. Jadi biarpun mereka nggak ambil spesialis pun, dokter gigi ini kemungkinan digantikan robotnya itu memang sangat sulit. Sehingga kalau kita ngelihat ya dari awal gimana stabilitas kerjanya itu sangat baik, bisa dibilang aman ya. Kalau untuk para tenaga kesehatan ini wajar banget untuk stabilitas kerja yang aman. Lalu kemungkinan digantikan robotnya juga ini kita bisa ngomong sangat sulit digantikan robot, bahkan di atas kedokteran umum sangat sulit sekali. Sehingga kalau kita harus memberikan nilai untuk keberlanjutan dari lulusan kedokteran gigi atau para dokter itu, mereka dapat angka di 10 loh. Itu sempurna loh memang untuk keberlanjutannya. Kita udah sampai di penghujung video kali ini. Kita udah dapat nilai dari masalah gaji sampai keberlanjutan, dan kalau kita ingin mendapatkan nilai akhir dari jurusan kedokteran gigi ini, kita ya tinggal ambil rata-rata dari semua nilai jurusan kedokteran gigi ini, dan mereka mendapatkan nilai itu di 8,7. Udah tahu banget lah kalau 8,7 itu udah hampir dekat sama 9. Apalagi kalau kita harus bandingkan dengan semua jurusan yang udah pernah gue review, ditingkatkan itu mereka ada di tingkat atau tier jurusan dengan tier S ya, atau spesial atau super. Jadi review ini gue cukupkan dulu. Kalau masih ada pertanyaan jangan malu-malu, kalian tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan video ini, jangan lupa buat kamu like dulu videonya, share, dan juga subscribe channel ini tentu aja. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan isi pikiran kamu, atau bahkan merasa video ini ofensif, mengganggu buat kamu, ya dislike aja, gue nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan see you in the next video. Bye bye.